Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Prajawati Senari dengan NIM 181303114. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai UTS pengantar kewirausahaan. Kita langsung saja. Soal yang pertama, jelaskan dan beri contoh di lingkunganmu tentang pengertian wirausaha, pendekatan dan teori kewirausahaan, kelemahan dan keunggulan menjadi entrepreneur dan karakteristik wirausaha. Jawabannya yang pertama yaitu pengertian. Wirausaha merupakan kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang ia inginkan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan. Terdapat dua pendekatan dalam wirausaha yaitu yang pertama pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro mencangkup kondisi eksternal yang berada di luar kontrol dari entrepreneur, yang mana kondisi eksternal tersebut mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan entrepreneurship. Yang kedua yaitu pendekatan mikro. Pendekatan mikro merupakan pendekatan yang terfokus pada kondisi internal dari entrepreneur. Pendekatan ini untuk mengevaluasi faktor-faktor spesifik pada entrepreneurship. Yang selanjutnya yaitu teori kewirausahaan. Terdapat beberapa teori, yang pertama yaitu teori ekonomi. Pada teori ekonomi dinyatakan bahwa entrepreneur akan muncul dan berkembang jika ada peluang ekonomi. Yang kedua yaitu teori sosial. Teori sosial ini didasari atas adanya perbedaan beberapa kelompok sosial seperti ras, suku, agama, dan kelas sosial. Teori yang ketiga yaitu teori psikologi. Pada teori psikologi, seorang entrepreneur tidak tergantung pada kondisi lingkungan, namun tergantung pada faktor kepribadian. Yang keempat yaitu teori perilaku. Pada teori perilaku ini, seorang entrepreneur merupakan hasil dari sebuah kerja yang berlandaskan pada konsep dan teori, bukan karena sifat kepribadian seseorang atau berdasarkan intuisinya. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dan keunggulan entrepreneur. Yang pertama yaitu keunggulan. Adapun keunggulan dari menjadi seorang entrepreneur, yang pertama yaitu peluang menentukan hasil sendiri, yang kedua yaitu peluang menentukan perubahan, yang ketiga peluang untuk mencari potensi sepenuhnya, yang keempat yaitu peluang untuk memperoleh keuntungan yang menakjubkan, yang kelima yaitu peluang untuk berperan besar dalam masyarakat dan memperoleh pengakuan. Yang keenam yaitu peluang untuk melakukan sesuai yang disukai dan bersenang-senang dalam mengerjakannya. Yang selanjutnya yaitu kelemahan menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama yaitu ketidakpastian pendapatan, yang kedua resiko kehilangan seluruh investasi, yang ketiga yaitu kerja lama dan kerja keras, yang keempat kualitas hidup yang rendah sampai bisnis mapan, yang kelima yaitu tingkat stres yang tinggi, yang keenam yaitu harus memiliki tanggung jawab penuh, dan yang terakhir yaitu memiliki keputusasaan. Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristik seorang wirausaha. Yang pertama memiliki komitmen tinggi terhadap tugasnya, yang kedua mau bertanggung jawab, yang ketiga peluang untuk mencapai obsesi, yang keempat yaitu toleransi menghadapi risiko kebimbangan dan ketidakpastian, yang kelima yakin pada diri sendiri, yang keenam kreatif dan fleksibel, yang ketujuh yaitu ingin memperoleh balikan segera, yang kedelapan energik yang tinggi, yang kesembilan motivasi untuk lebih unggul, yang kesepuluh berorientasi ke masa depan, yang ke-11 mau belajar dari kegagalan, dan yang terakhir harus memiliki kemampuan memimpin. Adapun contoh dari wirausaha yaitu dapat membuka usaha coffee shop. Soal 2. Dalam masa pandemi COVID-19, sebutkan dan beri contoh etika, fungsi, dan prinsip wirausaha yang cocok untuk dilakukan pada masa pandemi tersebut. Nah, dalam menjalankan bisnis pada masa pandemi, contohnya bisnis restoran yang mana memiliki beberapa pegawai dan pengunjung. Adapun etika bisnis, fungsi, dan prinsip yang dapat disesuaikan dengan masa pandemi sebagai berikut. Yang pertama yaitu etika bisnis. Adapun etika bisnis yang dapat diterapkan, yang pertama yaitu menerapkan protokol kesehatan selama pandemi, baik karyawan maupun pengunjung. Yang kedua, bertanggung jawab dengan karyawan dan usahanya agar sesuai arahan protokol kesehatan. Yang ketiga, tetap disiplin dan tekun dalam menjalani bisnis di masa pandemi. Dan yang terakhir yaitu taat hukum dan aturan-aturan saat pandemi. Yang selanjutnya yaitu fungsi.
Adapun fungsi seorang wirausaha di masa pandemi yaitu harus membuat keputusan-keputusan penting tentang tujuan dan sasaran perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi pasar saat pandemi. Selama pandemi, wirausaha juga harus mencari dan menciptakan berbagai cara baru agar dapat mempertahankan eksistensi usahanya selama pandemi. Yang selanjutnya yaitu prinsip. Dalam masa pandemi, seorang usaha harus sabar, ulet, dan tekun dalam menjalankan bisnisnya. Untuk restoran makanan, awal pandemi memang sepi karena diberlakukan aturan work from home yang menyebabkan tidak banyak orang yang makan di luar. Oleh karena itu, seorang wirausaha harus penuh semangat, optimis, tidak takut gagal, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan bisnisnya agar dapat menarik pelanggan di masa pandemi. Nah, yang selanjutnya yaitu soal 3. Apa yang dibutuhkan pada aspek perencanaan usaha dan analisis kelayakan usaha bila Anda mau bergerak dalam usaha hasil-hasil bumi? Nah, yang pertama yaitu perencanaan usaha. Dalam penyusunan usaha, yang mana pada hal ini, usaha hasil-hasil bumi, saya mengambil contoh seperti usaha cabai, terdapat beberapa tahapan perencanaan usaha, yaitu yang pertama, analisis lingkungan. Dalam usaha hasil bumi, analisis lingkungan penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk melakukan tahapan penelaahan aspek peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan atau yang biasa dikenal dengan analisis SWOT. Yang kedua yaitu formulasi strategi. Formulasi strategi ini berkaitan dengan penyusunan rumusan strategi yang akan diterapkan dalam berwirausaha. Yang ketiga yaitu implementasi strategi. Setelah formulasi strategi rampung, rumusan tersebut harus dilaksanakan. Tahapan ini sangat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu power and leadership atau kekuasaan dan kepemimpinan. Yang kedua, standar operating procedure atau standar operasional prosedur. Yang ketiga yaitu organizational culture atau budaya organisasi. Yang keempat adalah human resources atau sumber daya manusia, dan budget atau keuangan. Yang selanjutnya yaitu pengendalian dan evaluasi. Pada tahap ini berkaitan dengan perangkat untuk mengendalikan evaluasi yang terdiri atas aspek keuangan dan pemasaran. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha. Yang pertama yaitu ada aspek hukum. Dalam mendirikan usaha hasil-hasil bumi, contohnya cabai, diperlukan beberapa hal seperti dokumen-dokumen izin usaha, seperti tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, bukti diri, surat izin perdagangan yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan, surat izin usaha industri yang diperoleh dari Kementerian Perindustrian, izin domisili dari pemerintah setempat, izin mendirikan bangunan dari pemerintah setempat. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Setiap perusahaan harus mengatur strategi pemasaran yang tepat untuk mendapatkan konsumen. Dalam aspek ini harus diperhatikan peluang pasar yang menjanjikan. Cabai merupakan salah satu hasil bumi yang memiliki peluang pasar tinggi dan permintaan rata-rata yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu aspek keuangan. Pada aspek keuangan ini berkaitan dengan jumlah investasi, biaya-biaya, dan pendapatan yang akan diperoleh. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek teknis dan operasi. Dalam aspek teknis atau operasi berkaitan dengan lokasi usaha. Penentuan lokasi usaha sangat berpengaruh dalam menarik pelanggan. Dalam menjual hasil-hasil bumi seperti cabai, sebaiknya lokasinya berada di pasar atau di dekat pasar. Yang selanjutnya yaitu aspek manajemen dan operasi. Aspek manajemen operasi perlu dianalisis untuk menentukan apakah bisnis yang akan dijalankan memiliki cukup keahlian manajemen, kompetensi organisasi, dan sumber daya untuk meluncurkan usaha secara sukses. Yang selanjutnya yaitu aspek ekonomi sosial. Aspek ekonomi sosial ini berkaitan dengan seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika usaha tersebut dijalankan. Dengan menjalankan usaha hasil bumi seperti cabai, mulai dari menanam hingga panen, kita dapat mengajak warga sekitar yang masih menganggur untuk bekerja di tempat kita. Yang selanjutnya yaitu aspek dampak lingkungan. Aspek dampak lingkungan ini merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini karena setiap usaha yang dijalankan akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam usaha hasil bumi seperti cabai tentunya berkaitan erat dengan lingkungan. Pada aspek ini, diusahakan agar usaha yang dilakukan tidak mencemari lingkungan. Yang selanjutnya yaitu soal 4.
Jelaskan dan beri contoh risiko usaha bila Anda berusaha untuk mengembangkan kopi lokal. Nah, jawabannya risiko usaha merupakan segala sesuatu yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak dapat terduga dan tidak diharapkan. Dalam mengembangkan usaha kopi lokal, terdapat beberapa risiko usaha sebagai berikut. Yang pertama yaitu risiko produksi yang diakibatkan oleh cuaca, hama, dan penyakit pada tumbuhan sehingga terjadi penurunan jumlah produksi yang menyebabkan kerugian. Yang kedua yaitu risiko harga atau pasar yang disebabkan oleh harga pertanian yang cenderung berubah-ubah. Tidak memiliki stabilitas tergantung pada permintaan dan penawaran sehingga dapat mempengaruhi minat petani untuk berusaha tani. Yang selanjutnya yaitu risiko keuangan dan finansial yang dihadapi. Pada hal ini, petani sudah menginvestasikan modal-modalnya untuk usaha taninya. Bila terjadi kerugian, berarti akan kehilangan uang dan modal yang digunakan untuk membiayai usaha tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu soal 5, buatlah bisnis plan model kanvas kalau Anda punya usaha dalam bidang kuliner. Adapun bisnis kanvas yang saya buat di sini yaitu usaha pada bidang kuliner brownies. Adapun bisnis plan-nya yaitu yang pertama, menentukan customer segment. Di sini customer segment yang saya ambil yaitu para remaja dan ibu-ibu. Yang kedua yaitu value proposition, yang mana di sini saya mengambil dan menekankan pelayanan yang baik dan kualitas produk yang tinggi serta harga yang terjangkau. Yang ketiga yaitu channel. Pada channel ini saya menggunakan sosial media untuk pemasaran produk. Yang keempat ya ada customer relationship. Di sini untuk meningkatkan hubungan saya dengan pelanggan, saya akan memberikan diskon kepada pelanggan yang memiliki member card dan memberi diskon pada hari-hari tertentu seperti menjelang hari raya. Yang selanjutnya yaitu key resource. Pada key resource ini berkaitan dengan alat yang digunakan untuk mengolah produk. Yang selanjutnya yaitu key activities. Pada key activities ini saya berfokus pada membeli bahan pada supplier dan promosi produk secara online di sosial media. Yang selanjutnya yaitu ada revenue stream. Di sini berkaitan dengan keuntungan dari penjualan brownies yang saya jual. Yang selanjutnya ada key partner. Key partner yang saya ajak bekerja yaitu toko penyedia alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat brownies. Yang kesembilan ada cost structure, yang mana di sini berkaitan dengan biaya produksi, biaya marketing, biaya pengemasan, biaya pemasaran, dan biaya transportasi. Nah, sekian pembahasan mengenai UTS pengantar kewirausahaan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.